Di lini tengah Enzo Fernandez saja itu belum bisa memastikan satu tempat. Karena lawan Argentina, Kanada punya kapasitas untuk itu. Salam pemirsa, ketemu lagi bersama saya Bung Titis di Titis Corner. Kembali kita akan membahas sebuah pertandingan yang tentunya akan menarik. Pertandingan pembuka Copa America 2024 antara Argentina melawan Kanada. Nah, ini pertandingan yang tentu akan menarik karena ini adalah laga pertama Argentina di Copa America. Kesempatan bagi Argentina untuk mempertahankan gelar yang terakhir mereka dapatkan pada 2021 yang disambung gelar Piala Dunia 2022, dan Argentina berusaha untuk memburu gelar yang ke-16. Ini salah satu tim dengan pencapaian gelar terbanyak di Copa America. Kehebatan Argentina terutama di tahun ini terletak pada konsistensi timnya. Jadi kita lihat mereka kalah terakhir kali dari Uruguay ya di November lalu pada kualifikasi Piala Dunia, tapi setelah itu mereka selalu mencatatkan hasil-hasil yang impresif, termasuk ketika mereka menjalani 2 laga uji coba lawan Ekuador dan Guatemala sebagai persiapan untuk Copa America. Argentina secara taktik kelebihan mereka adalah pada penguasaan bola. Jadi penguasaan bola yang diwujudkan dalam overload di sepertiga lapangan lawan. Jadi penguasaan bola yang pada muaranya memperbanyak pemain di sepertiga lapangan lawan, dan dari situlah peluang-peluang itu tercipta. Kelebihan lain terletak pada tactical flexibility-nya. Jadi mereka itu sangat adaptif. Bertemu dengan model lawan seperti apapun mereka bisa menyesuaikan, dan itu tidak lepas dari komposisi pemain yang dimiliki yang sangat lengkap. Hampir merata di semua lini, bahkan ditaruh saja ya, misalnya kalau kita lihat di lini depan itu masih belum jelas ya siapa yang tampil sebagai pemain inti, apakah Julian Alvarez ataukah apakah Lautaro Martinez. Nah itu juga masih belum jelas ya. Bahkan Angel Di Maria juga banyak yang menyebut bahwa kemungkinan posisinya akan diisi oleh Nico Gonzalez itu misalnya. Di lini tengah Enzo Fernandez saja itu belum bisa memastikan satu tempat, karena harus bersaing dengan pemain seperti Alexis McAllister, harus bersaing dengan Rodrigo De Paul, dengan Leandro Paredes. Tapi saya di sini akan mencoba untuk memperkirakan squad yang akan dipasang oleh pelatih Lionel Scaloni ketika bertemu dengan Kanada nanti. Nah, kalau kita melihat yang hampir pasti tampil itu tentu adalah Emiliano Martinez di posisi penjaga gawang. Kemudian Nahuel Molina di posisi bek kanan, Christian Romero di posisi bek tengah sebelah kanan, Nicolas Otamendi bek tengah sebelah kiri, dan kemudian Nicolas Tagliafico. Ini kemungkinan pemain yang jarang diutak-atik ya. Antara 5 pemain ini yang kemungkinan hampir pasti mendapatkan posisi inti Argentina. Nah, kemudian posisi yang kemungkinan juga sulit diutak-atik lain adalah Rodrigo De Paul di lini tengah, Lionel Messi di depan. Nah, sementara kemungkinan lain siapa? Kemungkinan lain adalah yang akan menjadi poros atau pemain yang tipikal nomor 5-nya siapa? Kemungkinan akan diberikan kepada Leandro Paredes. Nah, yang akan menemani Rodrigo De Paul dan Leandro Paredes adalah Alexis McAllister. Nah, kemudian kita melihat Di Maria itu akan mengisi satu plot 4-4-2 dari Lionel Scaloni. Jadi midfieldernya ada Di Maria, kemudian ada Rodrigo De Paul, Paredes, dan Alexis McAllister. Nah, di depan satu tempat pasti akan menjadi milik dari Lionel Messi. Nah, satu lagi yang akan menemani Messi itu masih belum pasti. Apakah Lautaro Martinez atau Julian Alvarez? Nah, Lautaro Martinez musim lalu bersama Inter dia membuat 27 gol di semua kompetisi. Sementara Julian Alvarez di City dia membuat 13 gol di semua kompetisi. Jadi ini memang dua pilihan yang sama-sama bagusnya. Tapi kemungkinan akan diberikan kepada Lautaro Martinez kalau melihat hasil uji coba terakhir Argentina ketika bertemu dengan Guatemala. Nah,
Tapi apakah Argentina ini tidak memiliki kelemahan? Nah, banyak analisis menyebutkan bahwa kelemahan mereka ada di sektor belakang, terutama pada posisi Nicolas Otamendi yang cenderung semakin melambat pada usianya yang sudah cukup senior. Tapi dia memang pemain yang matang, meskipun banyak yang mengkritik bahwa dia semakin lambat. Kalau dibilang lini belakang Argentina lemah, sebenarnya juga tidak juga ya, karena kalau kita melihat bahwa mereka itu hanya kebobolan 4 gol sebenarnya dari 14 laga sejak mengalahkan Prancis di final Piala Dunia 2022. Jadi sebenarnya lini belakang mereka tidak seperti yang dibayangkan orang, lini belakang yang rentan ya. Sebenarnya lini belakang Argentina ini juga cukup kokoh dan cukup kuat. Tapi kalau harus menyebut strategi yang paling tepat untuk bisa mengalahkan Argentina, itu yang seperti dilakukan oleh Uruguay pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia November lalu, yaitu dengan mengandalkan serangan balik, bertahan di blok bawah, kemudian ketika ada kesempatan melakukan serangan balik. Itu yang dilakukan oleh Uruguay. Nah, calon lawan Argentina, Kanada punya kapasitas untuk itu. Ini yang harus hati-hati ya. Harus hati-hati bagi Argentina karena Kanada itu punya speed dan punya agresi. Mereka dilatih oleh Jesse Marsch. Ini mantan pelatih Leeds United, juga sering kali berkelana untuk klub-klubnya Red Bull Salzburg, Red Bull Leipzig, kemudian ke Leeds United dan berlabuh di Kanada. Nah, mereka juga punya pemain-pemain yang cepat sekali pergerakannya. Ada Alphonso Davies, ini bek kiri dari Bayern Munchen. Kemudian mereka punya Jonathan David, Lille. Kemudian di tengah mereka punya Stephen Eustachio dari Porto. Ada juga penyerangnya Tajon Buchanan dari Inter Milan. Ini pemain-pemain yang patut diwaspadai dari Kanada ya. Kanada kelebihannya ada di speed, kecepatan, dan kelebihan lainnya ada di agresinya. Jadi ini mereka juga pengalaman di Piala Dunia 2022 ya, meskipun gagal lolos dari putaran grup. Peringkat FIFA di 49 bisa memberikan ancaman kalau lini belakang Argentina tidak bisa berpacu dari sisi kecepatan. Nah, Tagliafico di sini yang lebih dipilih daripada Marcos Acuña, ini tentu harus hati-hati untuk meninggalkan wilayahnya. Begitu juga Nahuel Molina juga harus hati-hati, karena kalau mereka melupakan atau memberikan ruang kosong di sektor sayap, ini Kanada bisa melakukan tusukan dari situ. Dan Kanada memiliki kemampuan yang pemain-pemain yang capable untuk memberikan semacam tanda kutip ledakan ke pertahanan Argentina. Jadi Argentina kalau mau menang nggak bisa meremehkan Kanada. Argentina harus hati-hati, mewaspadai pemain-pemain yang cepat, dan tentunya harus memberikan perhatian pada lini belakang. Nah, prediksi saya Argentina akan mengambil 3 poin, menang tentunya di pertandingan pembuka. Pertandingan pembuka akan selalu sulit ya, meskipun menang mungkin tidak akan telak ya. Mungkin selisihnya 2 gol ya, 1 gol atau 2 gol. Nah, itu kira-kira prediksi saya. Bagaimana prediksi Anda? Kita ketemu dalam pembahasan berikutnya. Salam.